Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan materi kita tema 3 subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Materi pembahasan kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu sikap melakukan wawancara. Yang kedua laporan hasil wawancara. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Selanjutnya adalah sikap melakukan wawancara. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara. Yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, datang tepat waktu. Jadi kalau kita sudah janjian, kita harus datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian, bersikap dan berucap yang sopan. Dan yang terakhir yaitu berlatih wawancara. Jadi sebelumnya kita harus berlatih dulu tentang apa yang ingin kita tanyakan. Yang kedua adalah ketika wawancara. Jadi sikap kita harus bagaimana? Yang pertama adalah memperkenalkan diri. Jadi kita memperkenalkan diri kita, mungkin nama, alamat, dan sebagainya. Yang kedua, sampaikan tujuan. Jadi tujuan kita itu apa untuk melakukan wawancara ini? Yang ketiga, mulai dengan pertanyaan ringan. Jadi untuk mencairkan suasana, misal pertanyaan ringan adalah contohnya menanyakan kabar, seperti itu. Selanjutnya adalah membawa buku catatan atau alat perekam. Jadi gunanya untuk ketika wawancara kita bisa sambil mencatat hal-hal penting yang dikatakan narasumber ataupun bahkan bisa kita rekam. Selanjutnya adalah jangan menyela pembicaraan. Ketika narasumber sedang menjelaskan, maka kita tidak boleh menyela apa yang narasumber katakan. Selanjutnya adalah hindari meminta pengulangan jawaban. Jadi ketika kita sudah bertanya, kita tidak bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, jadi tidak mengulangi lagi. Hindari pertanyaan yang menyinggung. Yang ketiga adalah sesudah wawancara. Bagaimana sikap kita? Yang pertama adalah mohon diri. Mohon diri artinya itu semacam pamit undur diri. Yang kedua adalah ucapkan terima kasih. Yang ketiga, menyampaikan permohonan maaf. Permohonan maaf misal ketika wawancara ada pertanyaan yang menyinggung atau hal yang tidak menyenangkan. Selanjutnya adalah tugas di rumah. Yang pertama, lakukan wawancara menggunakan pertanyaan yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Pada minggu lalu, kalian sudah membuat kalimat pertanyaan dalam wawancara. Yang kedua, tulislah laporan hasil wawancara sesuai dengan apa yang akan kita pelajari berikut ini. Jadi yang selanjutnya kita pelajari adalah menulis laporan hasil wawancara. Jadi format laporan hasil wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang. Dalam latar belakang menuliskan alasan melakukan wawancara. Yang kedua adalah maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan wawancara. Yang ketiga adalah topik wawancara. Jadi di sini diisi topik atau tema wawancara yang kalian buat. Yang keempat adalah waktu dan tempat. Jadi diisi hari, tanggal, waktu, dan tempat ketika kalian melakukan wawancara.
Yang kelima adalah laporan hasil wawancara. Jadi diisi nama narasumber, wawancara, jadi nama kalian, dan hasil wawancara. Yang terakhir yaitu kesimpulan, menuliskan kesimpulan dari wawancara. Berikut adalah contoh laporan hasil wawancara. Jadi seperti ini contohnya. Ada latar belakang, terus kemudian maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat. Jadi waktu dan tempat diisi hari, tanggal, jam, dan tempat. Terus yang kelima yaitu laporan hasil wawancara. Terus dan yang terakhir kesimpulan. Jadi seperti ini contoh laporan hasil wawancara. Oke, sekian dari Pak Adi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.